Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari grup karya dan beberapa yang request. Pertama WG, kedua Witon, ketiga Wika, keempat Adi, kelima PTPP, keenam Kras, ketujuh Jikon, ke-8 JSMR, ke-9 PTMP, dan terakhir EMHKI. Langsung saja kesan pertama, ada WG yang ditutup di harga 58 terkoreksi 3,38%. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy tapi tipis. Kalau di broker sebenarnya WG ada akumulasi tapi juga masih tipis. Kalau dilihat di broker sebenarnya WG itu sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, wah dia open gap down tapi tarik naik. Skip untuk WG. WG bagi dividen ya luar biasa, cuman nggak nyampe 1%. Jadi di harga sekarang gimana untuk WG? Wait and see. Jangan ditangkap. Gimana yang nyangkut? Yang nyangkut kalau masih di bawah 10%, menurut saya pertimbangkan stop loss. Mending pindahin ke saham-saham big cap yang sudah turun dalam. Big Bang itu perhatikan tuh. Kalau Bapak Ibu mau, kalau yakin masih dengan fundamental WG dengan grup karya silahkan di hold. Ya, tapi ya menurut saya mending daripada nyakitin hati. Hot lama nggak tahu pasti, mending ya kalau di bawah 10% atau 15% aja. Kalau misalnya lamsam ya Bapak Ibu tuh lamsam beli mungkin WG di area 68 ya, misalnya di area inilah 6870 nih lamsam belinya ya. Jadi sekarang tuh floating loss mungkin 15%, cut loss saja, pindahkan ke Big Bang bagi dua atau pilih salah satu saham yang lagi turun dalam tuh, Big Bang satu, pilih satu saham big cap yang lagi turun dalam ya, daripada di WG. Tapi memang kalau naik WG itu bisa volatilitasnya lebih tinggi, bisa naik berkali-kali lipat mungkin ya, tapi ya resikonya juga lebih besar. Jadi Bapak Ibu itu risknya aja dulu ya. Kalau risknya Bapak Ibu nggak sanggup nanggung, mending pindahin. 15% mungkin Bapak Ibu bisa dapat di Big Bang, mungkin 1-2 bulan ke depan recovery-nya ya udah bisa dapat, bisa nutup ya. Tapi ya kalau Bapak Ibu mau berspekulasi, wah yakin nih nanti siapa tahu bulan 10 presiden baru dilantik, IKN jadi dan terbang, atau pas 17 Agustus misalnya jadi itu akan upacara di IKN Pak Presiden Joko Widodo, ditarik naik saham-saham IKN ya mungkin. Kita tapi nggak tahu ya, itu baru gambaran dan belum pasti. Nah tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya daripada Wika, ataupun kalau misalnya saya punya Wika masih di bawah 15%, ruginya saya stop loss saja dari kondisi sekarang. Menurut saya loh ya, kemungkinan besar Wika bisa parkir di 50. Tapi ini disclaimer ya, itu aja untuk Wika, tergantung Bapak Ibu aja. Bukan Wika ya, salah nih. Itu ya WG maksudnya, tadi saya bilangnya Wika karena melihat Jaya Karya bangunan gedung. WG, pokoknya WG ada potensi bisa 50. Itu aja. Lanjut, ada Witon yang ditutup di harga 62, koreksi 3,12%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Witon diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Witon gimana kondisi seperti ini? Ada peluang jebol 60. Jadi skip. Jangan beli. Yang belum punya jangan. Yang sudah punya pejam mata aja udah ya. Tapi jangan ditambah-tambah lah ya. Biarkan aja itu jadi pengalaman. Yang investasi biar jadi pengalaman. Jangan berinvestasi di saham-saham yang Bapak Ibu gak pelajari fundamental. Kalau yang trading ya Bapak Ibu jadi pengalaman. Stop loss itu penting ya. Tapi ya stop loss itu nggak bisa juga sembarangan. Harus punya sistem trading dulu biar bisa stop lossnya tuh ideal lah ya. Jangan cuman tahu feelingnya masuk, jangan cuman modal feeling masuknya, cut lossnya ya melihat jebol support cut loss, tapi belinya harganya tinggi misalnya seperti itu ya. Ya seperti itu harus belajar. Kalau mau belajar, mau berinvestasi, belajar fundamental. Kalau mau belajar trading, belajar teknikal. Udah dua itu aja, tinggal mengembangkan ke depannya seperti apa itu ya. Jadi untuk Witon saat ini skip, walaupun memang yang ini level antara dia rebound tinggi atau kena buang ke 50 bisa parkir. Nah, tinggal bagaimana strategi Bapak Ibu. Kalau yakin ini rebound, ya di mana harus stop loss, misalnya 58, 57 silahkan. Atur aja ya, karena level 60 tuh level antara bisa mantul tinggi atau masuk di 50.
Itu untuk Witon. Lanjut ada Wika yang ditutup di harga 88 terkoreksi 5,37%. Kalau dilihat data transaksi asing itu net sell. Kalau di broker semuanya Wika di distribusi skip Wika 80 mungkin nggak mantul, bisa jadi karena kalau nggak mantul di 80 dia 60. Itu psikologis pasar seperti itu biasanya, itu menurut pengalaman saya. Tapi kalau Bapak Ibu pengalamannya lain ya silahkan ya, atur bagaimana, karena setiap strategi, setiap pengalaman, setiap melihat chart strategi itu tergantung masing-masing. Ya ada yang suka beli buy on breakout, beli harga nanggung, atau beli di support. Semua bisa dapat profit dan semua tetap ada resikonya masing-masing. Nah itu yang Bapak Ibu harus pelajari, bagaimana dengan profil resiko Bapak Ibu, yang mana yang cocok. Itu jadi Wika saat ini skip, masih turun. Ini diiris pelan-pelan kalau saya lihat ya. Potensi bisa jebol 80. Tapi itu baru gambaran saya, kita lihat aja 80 untuk Wika. Daripada maksa mending skip. Jangan terpancing saat dia ada rebound. Nah ini contohnya rebound sedikit habis itu dipantai lagi turun kan. Nah itu hati-hati untuk Wika. Nggak ideal saat ini. Lanjut ada Adi yang ditutup di harga 192 terkoreksi 3,03%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Adi di distribusi. Langsung saja pertanyaannya, Adi kemana? Sudah di bawah 200 rawan. Mungkin gak sih dia rebound lagi? Kayaknya berat ya. Condong lebih ke bawah. Kira-kira kemana? 180 tuh kita lihat mantul nggak? Kalau nggak mantul sangat mungkin kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high 107, enggak, kalau saya lihat dia harga nanggung ke sini dia 150. Nah itu dua support yang akan menjadi bantalan Adi nantinya. Kalau nggak jebol, kalau nggak mantul di 180 ya 150 lanjutan turunannya. Hati-hati, daripada maksa skip aja saham grup karya. Itu aja saat ini kalau menurut saya untuk Adi. Lanjut ada PTPP yang ditutup di harga 310 terkoreksi 5,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya PTPP diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikanya, PTPP skip, tapi mungkin di 300 mantul nggak ya? Kita lihatlah 300 280 nih. Ah, area ini. Tapi jangan dipaksa. Masih akan turun, dibantai pelan-pelan. Nih, untuk PTPP saat ini belum. Jangan dulu dipaksa ya. Dan jangan dendam sama sahamnya. Yang sering saya lihat ya, sepengalaman saya juga dulu. Saya itu kadang dulu ya, itu dendam sama saham. Kenapa? Kalau saya cut loss di saham, misalnya PTPP, saya incar lagi di bawah tuh, buat balas dendam. Habis itu beli di bawah, turun lagi, cut loss lagi. Dendam tuh lagi, nanti mau ngincar lagi. Nah kalau seperti itu Bapak Ibu juga psikologisnya, mending kalau sudah cut loss, saham itu skip. Apalagi itu saham downtrend. Jangan dibalas lalu di bawahnya kita beli lagi. Sebaiknya hindari kecuali dia lagi uptrend. Kalau dia uptrend ya Bapak Ibu bisa cari support terkuatnya balik. Tapi kalau lagi downtrend jangan dendam. Kalau sekali Bapak Ibu cut loss hindari, tinggalin. Cari saham yang uptrend atau yang lain aja. Jangan nangkap pisau jatuh di saham lagi downtrend. Bisa seperti itu. Ya. Itu aja, kecuali memang Bapak Ibu punya sistem trading yang bagus. Ya bisa aja. Tapi kalau modal feeling doang mending jangan. Ya, PTPP masih bisa turun 300 uji atau sampai 280. Itu aja untuk PTPP. Lanjut, ada Kras yang ditutup di harga 87 terkoreksi 1,13%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya Kras di distribusi. Kras likuiditas juga tipis. Belum lah, jangan dipaksa nih. Coba likuiditasnya berapa tuh Kras? Wah, 89 juta aja transaksi hari Jumat kemarin. Skip lah. Wah, lagi di 87 turun. Bisa turun 80 arahnya. Skip, jangan dipaksa saham seperti ini nih. Lagi downtrend seperti ini, belum ada sentimen juga sektornya, ya jangan dipaksa. Skip aja dulu ya. Tunggu kita lihat di 80. Tapi jangan tangkap pisau jatuh juga. Cari saham yang lain aja. Kalau ISG recovery mending cari saham big cap yang oke, yang sudah turun dalam, misalnya contohnya ya Big Bang, bukannya saya pom-pom.
Ya itu udah turun dalam kan 20-30% tuh. Masa sih nggak mantul-mantul. Cuman ya ada strategi ya. Jangan juga berharap mentang-mentang dia 30% turun lalu pas beli di support lalu pengennya profitnya langsung 10, 20, 30% juga. Ya kita menyesuaikan kondisi market. Marketnya lemah nggak bisa naik lagi. TP misalnya di 5%, 3%. Seperti itu. Kita tuh harus menyesuaikan ya. Profit juga menyesuaikan. Kalau lagi saham downtrend, ISG downtrend, kalau dapat mantul-mantul dikit bungkus. Seperti itu. Beda cerita kalau sahamnya uptrend, ISG uptrend bisa follow the trend. Menyesuaikan. Tergantung Bapak Ibu. Ya. Itu aja untuk Crush saat ini belum dulu. Lihat berpotensi ke 80. Uji support. Lanjut ada Jikon yang ditutup di harga 84 terkoreksi 2,32%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Jikon diakumulasi. Langsung saja katakannya Jikon masih sideways, masih bagus di atas 80. Cuman kita lihat lah ya minggu ini. Volumenya seperti apa nih? Volume meningkat. Asalkan nih ya, kalau Bapak Ibu masih yakin Jikon nih bisa rebound karena baru bagi dividen ya. Dividennya 4, enggak nyampe setengah, enggak nyampe 1% ya. 14 Juni kemarin. Bisa rebound nih. Cuman aduh, lihat aja lah nanti ada kalau ada buying power ikut. Coba lihat dulu. Transaksinya waduh 583 juta aja. Kecil. Ya, masih kecil transaksi. Kita lihat aja lah ya. Minggu depan seperti apa untuk Jikon. Kalau memang oke ya bisa beli. Kalau memang ada buying power. Tapi daripada Jikon mending cari saham-saham yang lagi turun banyak tuh. Ya, atau saham-saham komoditas lainnya yang menarik. Kalau mau info-info itu Bapak Ibu bisa join di Stockbit External Community dengan kode R41778 atau grup swing atau grup scalping Borneo Trader. Itu aja untuk Jikon belum saat ini. Ya, kita lihat aja. Memang volume besar, bisa jadi rebound ya. Minggu ini hari Rabu besok. Itu aja. Untuk Jikon lanjut ada JSMR yang ditutup di harga 4.740 terkoreksi 4,24%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya JSMR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketentuannya JSMR, waduh downtrend. Tapi dia di MA 200-nya. Ini level yang harus rebound. Bisa rebound nggak? Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan. Cuan bungkus, jangan berharap banyak. Dikasih 3%, 5% bungkus saja untuk JSMR saat ini. Ya. Jebol 4.690 buang aja menurut saya untuk JSMR. Itu aja. Lanjut ada PTMP yang ditutup di harga 142 menguat 1,42%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya PTMP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ketentuannya PTMP lumayan naik ya. Tapi hati-hati loh ya. Naik-naik seperti ini, naik-naik tipis tiba-tiba ya bisa jadi dibuang. Pokoknya ingat aja kalau Bapak Ibu punya PTMP di atas 130, kalau dia jebol 130 buang aja dulu. Untuk PTMP mungkin nggak nih double cup and handle dengan dia break 150. Bisa terjadi. Bisa. Kita lihat aja nanti ya. MACD-nya memang bagus mengarah ke atas. Pada detektor Stockbit ada normal akumulasi, small akumulasi. Cuman naik-naik seperti ini nih hati-hati kalau dia ada koreksi. Jebol 130. Pokoknya 3 hari ke depan kalau dia jebol 130 siap turun lebih dalam. Ya, ingat aja untuk PTMP. Lanjut, saham terakhir ada MHKI, ini saham pengolahan limbah. B3 apa berapa tuh ya? Menguat terkoreksi 0,83%, harga 119. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya MHKI hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Menarik ke MHKI ini? Pengolahan limbah ya nih. Saya lihat IPO-nya nih pengolahan limbah B3 dan non B3 yang berdiri semenjak 2004 23 September. Tapi secara bisnis berat kayaknya ya. Kalau Bapak Ibu yakin dengan bisnis pengolahan limbah bisa nggak kira-kira bertumbuh perusahaannya ya silakan. Tapi kalau menurut saya janganlah. Hati-hati pokoknya ya. Nih bagi Bapak Ibu yang punya dijebol 116 buang aja. 3% buang aja dulu. 3-4%. Jangan diharap dulu. Pokoknya minggu ini jebol 116 buang dulu. Untuk MHKI. Yang punya harga 119, 121, 122. Mending stop loss 5-6% daripada nyangkut di MHKI. Nggak menarik kalau menurut saya MHKI.
Tapi ya kalau Bapak Ibu yakin silahkan beli, nggak ada yang salah. Itu, hati-hati jebol 116 berpotensi lanjut turun. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Berniat Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Berniat Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Berniat Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.